Oke, di video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai transfer update dari beberapa tim di Liga 1 yang sudah mulai melakukan aktivitas transfernya. Kita langsung bahas dulu dari PSIS Semarang. Ini resmi mendatangkan Barnabas Sobor dari Kalteng Putra, posisinya sebagai bek kiri ya. Jadi saya bilang kedatangan Barnabas sebetulnya di bek kiri PSIS Semarang ada nama Giono Berry dan juga Haikal ya. Ini dua pemain yang sebetulnya penampilannya juga bagus. Jadi dengan datangnya Barnabas, ya ini kan pemain muda ya, mungkin untuk jangka panjang untuk nanti berseragam PSIS, ini juga mungkin bisa. Karena kalau dilihat sesuai kebutuhan dulu ya, sebetulnya PSIS Semarang nggak membutuhkan bek kiri. Karena Giono Berry juga penampilan cukup bagus, Haikal juga cukup bagus. Jadi mungkin ya dari analisa saya, Barnabas Sobor didatangkan ini untuk prospek ke depan nanti dari PSIS Semarang. Karena usianya masih muda, lalu saya pernah melihat cara permainannya ini juga pemain yang memiliki kecepatan ya untuk melakukan overlap ke depan. Ya, tapi kalau dilihat sesuai dari kebutuhan, sebetulnya PSIS Semarang nggak terlalu membutuhkan bek kiri. Ya, ini sesuai kebutuhan. Tapi kalau prospek jangka panjang, ya ini mungkin tujuan mendatangkan Barnabas Sobor. Ya, jadi good luck untuk Barnabas. Lalu ada Evan Dimas yang didatangkan dari Arema FC ya. Evan Dimas di Arema memang sudah jarang sekali ya untuk diberikan jam bermain, apalagi ketika Valente datang ya mungkin sudah nggak masuk di skema permainannya. Kalau saya bilang Evan Dimas ini secara visi permainan memang bagus, ini pemain bagus lah, kreatif untuk di pemain tengah. Tapi kalau berbicara dari fisik ya ini memang menjadi kendala ya mungkin dari Evan Dimas yang kita lihat dari gesturnya gitu ya, secara fisik memang sedikit sudah ada penurunan mungkin dari berat badan gitu ya. Tapi ya semoga di PSIS Semarang bisa kembali lagi menemukan permainan terbaiknya ya yang saya harapkan, karena saya bilang ini pemain visinya bagus. Ya, lalu kedatangan Evan Dimas mungkin ini juga bisa menjadi opsi untuk kehilangannya Lutfi Kamal ya ke Bali United. Jadi Lutfi Kamal ini kan posisinya seringnya dimainkan sebagai gelandang bertahan. Sedangkan di PSIS Semarang sudah ada nama Tri yang sempat menciptakan 2 gol kemarin, lalu ada Dewangga, ada Rubino, ya mungkin Evan Dimas juga bisa menjadi penggantinya nanti. Ya saya kira nggak terlalu bermasalah ya PSIS Semarang kehilangan Lutfi Kamal ke Bali United, walaupun secara permainan Lutfi Kamal ini juga pemain bagus sebetulnya. Ya, tapi kalau dilihat dari kekuatan pemain tengah PSIS, ya saya kira nggak ada masalah kehilangan Lutfi Kamal. Ya, lalu PSIS Semarang juga ini ada gosip, masih rumor ingin mendatangkan Taufani ya dari Borneo FC. Ini posisinya sebagai gelandang serang atau pemain box to box. Ya, ini mungkin bisa menjadi opsi ya untuk menjadi pesaingnya Septian David di gelandang serang. Kalau misalkan memang Taufani didatangkan. Ya, ini masih sekedar gosip. Lalu next ya dari Persebaya Surabaya, ini ada nama Kito Chandra yang kemarin kalau nggak salah bermain lawan Barito Putra ya, nomor 11 kalau nggak salah. Karena saya melihat permainan Persebaya lawan Barito kemarin, memang ada beberapa pemain yang saya baru kenal wajahnya gitu bermain di Persebaya. Ya, jadi Kito Chandra ini usianya 29 tahun dari Sulut United, posisinya sebagai sayap kiri kanan bisa, pemain depan bisa, tapi kemarin lawan Barito saya lihat sih bermain lebih ke sayap ya. Jadi nanti kita akan lihat apakah memang kedatangan Kito Chandra ini memang sebagai opsi terbaik untuk bersaing dengan Wildan Ramdhani ya, lalu dengan Kasim Botan. Nah ini saya juga ingin lihat. Lalu ada Michael Tata ya, ini secara resmi sudah didatangkan dari Arema FC, usianya masih 19 tahun. Saya berapa kali lihat cara permainan Mikael Tata ini cukup bagus, bermain di wingback kiri, berapa kali melakukan overlap juga cukup baik. Tapi ya namanya pemain muda, ya seringkali masih ada lah melakukan blunder-blunder kecil. Nah ini semoga dari pelatih atau coach Uso Nawawi ya semoga bisa memberikan arahan nanti untuk Mikael Tata bisa lebih bagus lagi bermain dengan Persebaya. Karena ini pemain masih muda dan saya bilang memiliki prospek yang bagus nanti kalau sering dimainkan sebagai starting line up. Ya, lalu untuk Persebaya Surabaya ini juga tinggal menunggu pengumuman resmi ya, sebetulnya kedatangan Paulo Henrique ya. Jadi ini dari sebelumnya katanya pernah membela Persiraja Banda Aceh, tapi saya kurang paham. Dan kalau nggak salah ini juga memiliki riwayat cedera ya. Jadi semoga
ya Paulo yang didatangkan untuk menggantikan posisinya Victor ya. Ya semoga ini sebagai jawaban ya agar penyerangan Persebaya Surabaya yang seringkali sulit untuk menciptakan gol untuk menggantikan Paulo Victor, ya semoga Paulo Henrique ya ini bisa menjadi jawaban. Tinggal kita tunggu aja nanti bagaimana permainan dari Kito Chandra, Michael Tata, dan juga Paulo Henrique ya. Ini 3 pemain yang tinggal menunggu pengumuman resmi aja dari Persebaya Surabaya. Lalu next ya dari Barito Putra, ini ya perpanjang kontrak Octavio Mendes ya sampai 2027. Artinya mendapatkan kontrak panjang selama 4 tahun. Memang ini pemain cukup bagus bermain dengan Barito ya, datang langsung bisa adaptasi dengan permainan Barito. Jadi ya saya kira perpanjangan Mendes ini cukup bagus dilakukan oleh manajemen Barito Putra. Ya, lalu ada dari Bayangkara ya yang langsung mendatangkan 4 pemain. Yang pertama ada Witan yang kemarin dipinjam dari Persija. Lalu ada Blackwood ya, ini pemain sebelumnya dari Adelaide United Australia. Lalu ada Arif Satria yang kontraknya berakhir dengan Rans. Lalu ada Jul Fahmi ya, ini pemain Asia dari Singapura dari Hougang United. Ya, jadi sebetulnya yang paling menarik adalah mendatangkan Witan dengan Blackwood. Sebelumnya ada Iputu Gede juga ya yang dibalikan dari Persib Bandung karena ya Bayangkara membutuhkan Iputu Gede, makanya dibalikan lagi. Jadi sebetulnya terlihat kalau memang Bayangkara sudah cukup serius ya karena sekarang posisinya di dasar klasemen. Ya, jadi dengan kedatangan 5 pemain saya kira ya ini bukti ya kalau Bayangkara di pertengahan musim ini akan semakin ngegas ya. Ini Witan nih, sayang sekali sebetulnya bersama Persija Jakarta sudah bermain cukup bagus ya, terutama dengan Rio Matsumura. Tapi di sini Persija Jakarta juga resmi mendatangkan Gustavo dari Arema ya, ini statusnya loan. Dan kalau nggak salah dari kontrak ini itu juga melibatkan Ginandjar Wahyu dan Ahmad Maulana ya, karena 2 pemain ini juga konon ya, ini masih rumor ikut dalam aktivitas transfer Gustavo ke Persija. Ya, jadi mungkin Ginandjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif ini menjadi pemain resminya Arema ketika harus melepas Gustavo ke Persija. Tapi yang dipertanyakan, Persija ini mendatangkan Gustavo statusnya loan. Jadi saya masih belum jelas ya apakah transfer dari Gustavo ini melibatkan Ginandjar Wahyu dan Ahmad Maulana atau tidak. Ya ini masih sekedar ya ini ya rumor atau gosip. Nanti kita akan tunggu selebihnya seperti apa. Apakah Gustavo yang di akhir loan nanti justru akan dibeli oleh Persija? Ya ini juga masih tanda tanya. Kalau misalkan ya, ini misalkan Gustavo dibeli oleh Persija di akhir musim nanti, artinya ya mungkin Ginandjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif akan masuk dalam surat perjanjian kontrak dengan transfernya Gustavo. Mungkin ini yang saya bisa ambil kesimpulannya dulu. Ya, lalu untuk Persib Bandung ini gosipnya ingin mendatangkan Asnawi Mangkualam yang sementara sekarang bersama Jeonnam Dragon ya. Jadi sebetulnya mungkin dari Hodak sendiri ingin mendatangkan Asnawi yang pertama karena Asnawi dulu pernah dilatih oleh Hodak ya kalau nggak salah di PSM. Lalu yang kedua juga Persib Bandung kehilangan Iputu Gede ke Bayangkara. Jadi memang terlihat kalau ya Persib Bandung membutuhkan sekali bek kanan dari pemain-pemain lokal ya, karena kalau pemain asing saya kira sulit. Jadi memang Persib Bandung saya kira kalau misalkan nggak bisa mendatangkan Asnawi ya memang juga membutuhkan sekali bek kanan yang asli Indonesia untuk menggantikan posisi Iputu Gede atau mungkin membalikan Hen ya yang dipinjamkan ke Dewa United. Nah ini saya juga ingin lihat aktivitas transfer Persib Bandung seperti apa untuk mengganti posisinya Iputu Gede. Lalu ada dari PSM Makassar ya, ini resmi mendatangkan Mansaray, Se Paulo dan juga João Pedro. Ya kalau Mansaray saya sudah 2 kali lihat ya di AFC lalu di Liga ya, sudah menciptakan gol semua untuk Mansaray. Sorry di AFC enggak ya karena Everton yang main. Di Liga sudah menciptakan 2 gol Mansaray. Jadi kalau saya bilang ya mungkin Mansaray akan menjadi pesaing dengan dengan Adilson. Ya, tapi permasalahannya yang saya ingin bahas sebetulnya nanti ya di next video yaitu di pemain tengah. Karena PSM Makassar sebetulnya sudah ada nama Se Paulo ya untuk mengisi di sektor tengah. Kemarin lawan Dewa United saya nonton pertandingannya selama 90 menit, tapi Se Paulo belum
diberikan waktu untuk masuk sebagai pemain pengganti. Jadi yang saya ingin lihat apakah De Paulo ini akan menjadi solusi kepergian Pluim, dan juga ya PSM Makassar memang membutuhkan gelandang serang yang murni. Ya semoga De Paulo inilah sosok yang bisa menggantikan atau mengisi di sektor tengahnya PSM. Kalau João Pedro, saya nonton waktu lawan Hougang United, itu bermain untuk sayap kiri. Ya, tapi ya apakah memang naturalnya di sayap kiri saya nggak tahu. Intinya João Pedro kemarin saya nonton lawan Hougang itu bermainnya di sayap. Ya, jadi kedatangan 3 pemain asing dari PSM ini rata-rata semua mengisi di sektor penyerangan. Jadi semoga PSM Makassar dengan datangnya 3 pemain asing ini ya untuk masalah menciptakan gol ini sudah nggak ada masalah lagi ya. Apalagi Mansares sudah menciptakan 2 gol ini. Ya, ini dari PSM Makassar. Lalu selebihnya dari Persis Solo, ini resmi kehilangan Fernando Rodriguez yang nggak diperpanjang kontraknya. Sebetulnya cukup disayangkan ya kalau dilihat dari kontribusi jasanya bersama Persis Solo. Tapi kalau dinilai dari persaingan dengan Roni atau Sananta, ya mungkin memang Fernando Rodriguez ya secara efektivitas atau kontribusi di atas lapangan, mungkin Medina melihat hal lain atau manajemen melihat hal lain. Ya, jadi mungkin Fernando Rodriguez akhirnya diputus kontraknya. Lalu Gosling ini masih rumor ya dari Borneo FC akan diputus kontraknya, tapi semenjak masuk menjadi pemain evaluasi ya dengan datangnya Pluim, Gosling justru sudah menciptakan 5 gol dari 2 pertandingan terakhir ya kalau nggak salah. Jadi menurut saya ini juga bisa menjadi sinyal ya kalau Gosling semoga bisa dipertahankan. Dan mungkin Cadenasi ya yang menciptakan 5 gol itu Cadenasi. Jadi untuk Gosling ya ini mungkin memang saya kira akan menjadi pemain yang masuk dalam evaluasi. Saya kira tadi Cadenasi, saya lupa membaca nih. Ya, jadi kalau saya bilang antara Cadenasi atau Gosling, ya jelas Gosling ya karena posisinya yang pertama sama dengan Pluim, yang kedua ya akhirnya Cadenasi bisa menciptakan 5 gol. Jadi mungkin ya pilihan terkuatnya ya ini ya Gosling yang mungkin akan diputus kontraknya untuk menggantikan Pluim yang mendaftar di Liga 1 pertengahan musim nanti. Ya, jadi paling ini aja transfer update yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.